Halo, halo, perkenalkan, nama gue Miyukoni, dan di kesempatan ini gue mau ngasih tutorial gimana cara membuat virtual avatar menggunakan Live2D, seperti yang sering dipakai oleh virtual YouTuber. Gak pakai lama, langsung aja kita mulai ya. Pertama, syarat utamanya adalah harus sudah punya gambarnya dulu. Untuk tutorial ini, gambarnya cuma perlu dibagi ke beberapa bagian, yaitu kepala, alis mata, mata, yang terbagi jadi bulu mata, mata, dan putih mata. Lalu mulut yang terbagi menjadi mulut bagian atas, mulut bagian bawah, dan mulut bagian dalam. Lalu yang terakhir adalah badan. Nah, jika file sudah siap, maka hal pertama yang kita akan lakukan adalah mengimpor file tersebut ke dalam Live2D. Caranya adalah dengan mendrag drop file PSD ke dalam Live2D. Ketika ditanya menggunakan resolusi, gunakan saja yang recommended, karena itu akan menyesuaikan dengan kemampuan PC kita. Oke, filenya sudah diimpor ke dalam Live2D. Jika file PSD kalian memiliki objek clipping, maka kita harus memasang clipping itu kembali di Live2D. Caranya adalah dengan mengcopy ID objek yang melakukan clipping file ini ke objek yang mau diklip, misalnya ini. Dengan melakukan clipping, maka objek yang diklip tidak akan menembus batas objek yang melakukan clipping. Di file saya, ada 4 objek yang memerlukan clipping, yaitu mata kiri dan kanan, mulut, shading rambut, dan shading leher. Sebelum memulai, pastikan lock default deformer dicentang agar posisi awal dari semua objek tidak berubah. Lalu kita buat mesh pada semua tekstur. Mesh digunakan untuk merubah bentuk tekstur. Caranya adalah pilih semua objek dengan mengklik Ctrl A, lalu klik Automatic Mesh Generator. Gunakan yang standar saja, maka mesh telah terbuat. Saat ini saya akan melakukan clipping terlebih dahulu. Di sini bagian mata saya. Ini saya matikan dulu. Di sini bagian mata saya keluar dari batas putih mata dengan melakukan clipping, yaitu dengan mengcopy ID dari putih mata. Di sini ID-nya adalah artmesh20. Lalu memilih semua objek mata, lalu paste ID dari objek clipping ke objek yang mau diklip. Jika ada notice, klik OK saja. Maka semua objek akan terklip di dalam putih mata tersebut. Lakukan hal yang sama pada semua objek yang mau diklip. Mari mulai membuat mata terbuka dan tertutup. Parameter yang akan kita gunakan adalah IL open dan IR open untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Pilih semua objek mata yang akan digerakkan. Di sini saya memilih bulu mata sebelah kanan dan putih mata sebelah kanan. Lalu pada parameter, pilih parameter IR open. Saya mengerjakan yang sebelah kanan dulu. Lalu klik Add to Keyform. Di sini kita menggunakan double keyform untuk mata terbuka dan mata tertutup. Yang sebelah kanan adalah mata terbuka dan sebelah kiri adalah mata tertutup. Posisikan keyform ke sebelah kiri. Lalu pilih bulu mata bagian atas. Karena bulu mata berubah bentuk cukup besar, maka lebih baik menggunakan deformation heavy di automatic mesh generator agar mesh berbentuk lebih kompleks. Lakukan juga pada R putih mata sebelah kanan. Pilih bulu mata bagian atas. Lalu gunakan deform 4 edit untuk memudahkan kita merubah bentuk bulu mata dari terbuka menjadi tertutup. Klik pada ujung bulu mata sebelah kiri, lalu klik sehingga membentuk jalur bulu mata. Lalu klik arrow tool dan gerakan ke bawah mata. Untuk mentes gerakan keyform dari kiri ke kanan dan lihat apakah gerakan terlihat mulus. Jika tidak mulus, ubah sesuai yang kamu mau. Lakukan juga pada putih mata. Lakukan hal yang sama pada mata sebelah kiri. Jika menemukan error source image default value is locked, itu berarti kamu belum memasang keyform di parameter. Lock default deformer mencegah kamu merubah posisi objek semula karena ketidaksengajaan.
Mungkin kalian bertanya, bagaimana menentukan kiri dan kanan pada model Live2D? Standarnya adalah mengikuti arah dari karakter. Jadi, mata kiri karakter adalah mata kiri dari sudut pandang si karakter, dan mata kanan adalah mata kanan dari sudut pandang si karakter. Untuk menggerakkan bola mata, pilih semua bagian bola mata, lalu klik Create Warp Deformer. Lakukan juga untuk bola mata sebelah kiri. Pilih kedua Warp Deformer dengan menggunakan Shift Click atau melalui pilih kedua deformer, lalu pilih parameter Able X dan Able Y dengan menggunakan control click untuk memilih keduanya, lalu klik add 3 keyform. Pertama, kita akan menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Pilih kedua deformer, lalu geser parameter Able X ke kiri dan geser bola mata ke kiri. Geser parameter Able X ke kanan, lalu geser deformer bola mata ke kanan. Klik parameter Able X ke tengah. Lalu sekarang kita akan menggerakkan bola mata ke atas dan ke bawah. Klik Able Y, lalu geser deformer ke atas. Geser Able Y ke kiri dan geser deformer ke bawah. Bagaimana dengan kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah? Jika kita geser parameter ke bawah, ke kiri, maka mata akan kembali ke posisi semula. Ini dikarenakan mata belum add value di posisi ini. Untuk membuat value secara otomatis, pilih Able X, lalu klik menu parameter, dan klik Synthesize Corner. Di sini dia akan membuat value di kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah secara otomatis berdasarkan nilai yang sudah kita masukkan sebelumnya. Klik OK. Sekarang coba gerakkan kiri dan ke bawah. Maka mata akan bergerak kiri dan ke bawah. Sini saya akan membenarkan gerakan mata yang masih salah. Untuk menggerakkan dua parameter secara sekaligus, klik link parameter pada parameter di atasnya. Untuk Able X dan Y, klik di link parameter di Able X. Maka dia akan bersatu menjadi seperti ini. Kita bisa langsung mengetes kedua parameter ini secara sekaligus. Selanjutnya kita akan menggerakkan alis. Pilih bulu mata, lalu pilih parameter. Di sini saya akan menggerakkan bulu mata sebelah kanan. Maka kita akan menggunakan Brow Air Form. Pilih parameter Brow Air Form, lalu klik Add Key Form. Sama seperti mata, gunakan Deform Path Edit untuk mengubah bentuk alis. Kita akan mengubah bulu mata menjadi tampak kaget ke atas, netral di tengah, dan marah atau sedih ke bawah. Untuk itu kita memerlukan 3 keyform. Lakukan untuk kedua bulu mata.
Selanjutnya kita akan menggerakkan mulut agar terbuka dan tertutup. Pilih semua objek mulut dan pilih parameter mode open. Lalu klik add to keyform. Dua keyform ini adalah mulut tertutup dan mulut terbuka. Karena mulut merupakan objek yang kompleks, gunakan deformation heavy di automatic mesh generator. Di sini, parameter mode open memiliki default di titik kosong, maka kita tidak bisa merubahnya. Ganti default ke titik 1 agar kita bisa merubah menjadi mulut tertutup. Caranya adalah klik kanan, edit parameter, lalu klik default, ketik 1. Sekarang bisa diganti. Selesai. Untuk mulut, selesai. Sekarang kita akan memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Sebelum memiringkan kepala, kita grup dulu objek-objek kecil seperti mata, mulut, dan jika terpisah rambut dengan menggunakan warp deformer agar tidak terpecah-pecah. Sekarang kita akan memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Pilih semua objek kepala, termasuk deformer yang tadi baru kita buat untuk mata dan mulut, lalu klik warp deformer.
klik Web Deformer, lalu klik Head Rotation. Maka akan terbentuk Web Deformer untuk kepala. Sehingga jika kita menggerakkan ini, maka satu kepala akan gerak semua. Jika ada objek yang tertinggal, pilih objek, klik Deformer, lalu pilih deformer yang ingin dipakai. Untuk ini Head Rotation, maka objek akan bersatu dengan Web Deformer. Ini memastikan agar semua komponen kepala selalu bergerak bersamaan ketika kita memanipulasi Web Deformer. Untuk memiringkan Web Deformer kepala, diperlukan Rotation Deformer. Pilih Web Deformer, lalu klik Create Rotation Deformer. Posisikan Rotation Deformer di dekat leher. Untuk memindahkan Rotation Deformer, gunakan Ctrl, klik, lalu drag. Pilih Rotation Deformer kepala, lalu pilih parameter Angle Z, lalu klik Add 3 Keyform. Untuk merubah posisi kepala, klik keyform kiri atau geser, lalu rotasikan Rotation Deformer dengan menarik ujung deformer ke sebelah kiri. Lakukan ke arah sebaliknya, atau gunakan Reflect Motion agar posisinya sejajar. Klik di tanda strip 3, Reflect Motion. Oke. Maka Live 2D akan dengan otomatis melakukan hal yang sama pada arah sebaliknya. Cek apakah semua objek sudah bergerak sesuai dengan rotasi. Jika terdapat objek yang tertinggal, lakukan hal yang sama dengan mengklik deformer, lalu klik deformer yang ingin digunakan. Jika dilihat sudah bergerak semua kepalanya, selesai. Hampir. Sekarang kita akan memiringkan badan. Pilih rotation deformer kepala dan seluruh objek di badan. Setelah memilih seluruh objek di badan, klik Web Deformer, lalu klik Create Web Deformer, pilih Web Deformer badan, dan pilih parameter Body Z. Klik Add 3 Keyform. Posisikan keyform ke sebelah kiri, pilih Web Deformer, lalu rotasi ke kiri, boleh digeser juga supaya lebih pas. Lakukan hal yang sama untuk membalikan badan ke kanan, atau gunakan Reflect Motion. Selesai. Selesai. Sekarang cara mengekspor model ke software untuk dipakai. Di sini saya menggunakan Face Rig. Klik Modeling, Tekstur, Edit Tekstur Atlas. Width dan height, panjang dan lebar, disesuaikan tergantung seberapa kentang atau kuat PC atau HP yang kamu pakai. Teksturnya untuk yang biasa saya pakai adalah 4K, 4K, 4096, dan height juga 4096. Klik OK. Di sini terlihat tekstur atlas saya. Usahakan jangan ada yang overlap antara tekstur. Untuk menggerakkannya, klik Ctrl, middle click, lalu drag. Usahakan jangan sampai ada yang overlap seperti ini, terutama untuk tekstur yang kecil-kecil seperti ini. Biasa suka overlap. Jika sudah, klik OK. Lalu klik File, Export for Runtime, Export as Mock3 file. Export version, pakai saja SDK4, lalu klik OK. Pilih foldernya, usahakan folder berbeda, gunakan saja nama modelnya, lalu klik Save. Jika sudah, maka foldernya akan terbuka. Copy foldernya ke dalam folder Face Rig, Steam Library, Steam App, Common, Face Rig, Mode, PP, PC Custom Data, Object. Copy model kamu yang tadi, yang sudah diekspor, yang bentuknya Mock3 ke dalam folder ini, bersama dengan folder atas ya. Jika sudah, buka Face Rig, lalu klik di Avatar, Advanced UI Avatar, lalu scroll ke bawah, cari avatar kita, lalu klik ke avatar akan terlihat. Untuk men-scroll, klik Alt, lalu scroll ke bawah untuk zoom in, scroll atas untuk zoom out, Alt, middle click, top drag. Jadi setelah kita tahu posisi avatar kita di Face Rig, tekan Ctrl Shift F, kalau bisa berkali-kali aja, ditekan aja terus. Lalu di folder Face Rig, di situ ada vp.log, dibuka aja, terus cari set_cam_post, terus ada value di situ, di copy. Lalu kamu ke folder model kamu, lalu bikin file namanya cc_cc_ nama avatar kamu. Buka, lalu ketik set_cam_post avatar kamu, lalu paste value-nya. Jadi setiap kamu buka Face Rig, nanti akan defaultnya terbuka seperti ini. Kalau kamu nggak set seperti itu, nanti dia bakal balik lagi ke ya tadi yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, tekan belnya, komen, follow Twitter sama Facebook, sama join Discord gua. Selamat membuat konten.